Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di daring minggu yang ketiga, yaitu dengan mapel yang sama, yaitu OTK Humas dan Keprotokolan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai unsur-unsur keprotokolan. Minggu lalu kita sudah membahas definisi dari keprotokolan itu apa, kemudian isi dari asas keprotokolan itu apa saja, tujuan keprotokolan, peranan keprotokolan, kemudian ada yang terakhir ruang lingkup keprotokolan. Kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur. Poin yang keenam mengenai unsur-unsur keprotokolan. Unsur-unsur keprotokolan itu mencakup 4 hal penting. Yang pertama, namanya unsur ya. Yang pertama itu ada tata cara, yaitu unsur keprotokolan yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu. Nah, tindakan tersebut biasanya dilaksanakan dalam suatu acara tertentu menurut aturan atau adat kebiasaan yang sudah ada atau sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kita kembali lagi mengingat keprotokolan itu apa? Ya. Ini mengenai sebuah catatan, bisa juga sebuah aturan, kemudian bisa juga diartikan sebagai sebuah perjanjian ataupun hal-hal yang memang sudah menjadi kebiasaan. Nah, untuk itu, mengapa di sini tata cara dari keprotokolan itu adalah harus dilaksanakan menurut aturan atau adat kebiasaan. Saya contohkan misalkan suatu acara atau kebiasaan ketika 17 Agustus itu akan ketika kita akan melaksanakan sebuah acara atau upacara tersebut, kita harus melaksanakan dengan aturan yang sudah biasa dilakukan. Nah, kemudian ada lagi yang sesuai tata cara yang sesuai dilakukan melalui adat kebiasaan. Misalkan di sini sebuah pernikahan. Kita ambil misalnya kebiasaan adat Jawa. Misalnya ada contohnya temu manten, pecah telur ya, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dari kategori tata cara dari bagian unsur keprotokolan. Jadi yang selanjutnya, yang kedua itu tata krama. Tata krama di sini misalkan unsur keprotokolan dengan memperhatikan pilihan kata, tata cara bicara, serta perbuatan yang disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara. Misalnya ada ketika kita berbicara dengan siswa, misalnya saya sebagai guru berbicara dengan siswa, dengan jabatan saya sebagai seorang guru, itu harus memiliki sebuah aturan yang disesuaikan dengan tata krama yang berlaku. Jadi kita ketika ngomong dengan orang yang lebih dewasa, dengan anak-anak, itu semua ada aturannya. Nah, aturan tersebut yang dimaksudkan adalah unsur dari keprotokolan, karena pada intinya keprotokolan itu adalah sebuah aturan atau catatan yang harus dijalankan supaya bisa, kalau sebuah acara bisa berjalan dengan baik.
Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada aturan-aturan adat kebiasaan seperti yang sudah saya katakan tadi. Kalau sudah menjadi adat kebiasaan, misalnya setiap orang misalnya mau dia Jawa, Sunda, Bali, ya, semua itu memiliki sebuah aturan atau adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, ya. Kemudian yang dimaksudkan di sini biasanya suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara. Ini kalau berbicara tentang negara, misalkan upacara hari kemerdekaan, ya, seperti itu kan memang secara universal memang sudah ditetapkan oleh negara. Beda lagi dengan aturan-aturan atau adat kebiasaan para masyarakat yang saya katakan tadi. Itu misalkan ketika pernikahan adat Jawa, misalnya cara pernikahannya seperti ini, adat Bali cara pernikahannya seperti ini, ya, Sunda seperti ini, seperti itu. Jadi itu semua adalah bentuk dari sebuah aturan atau adat kebiasaan yang dilakukan baik itu oleh negara ataupun masyarakatnya. Kemudian yang keempat itu ada tata penghormatan. Tata penghormatan keprotokolan itu yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Nah, di sini dimaksudkan misalkan ada suatu sekolah yang melaksanakan kegiatan upacara, misalkan, ya. Di sini mungkin seorang katakanlah seorang kepala sekolah yang akan memberikan sebuah penghargaan terhadap guru atau terhadap prestasi guru, karena mungkin di sini yang dikatakan tata kesopanan terhadap orang lain di sini bisa diatur dalam sebuah keprotokolan. Nah, yang berikutnya yang ketujuh itu ada tugas keprotokolan. Nah, tugas keprotokolan di sini yang pertama harus bisa menyusun dan menyelaraskan program kerja di seksi protokoler. Terus kemudian tugas kedua harus bisa melaksanakan pelayanan kedinasan protokoler dan perjalanan dinas bagi kepala daerah atau kepala instansi seperti kepala sekolah, ya, ataupun direktur utama sebuah perusahaan, gitu ya. Ya, yang ketiga atau C, melaksanakan fasilitas dan koordinasi sesuai dengan tugas di seksi protokoler. Yang keempat, mengatur penjagaan keamanan lingkungan kantor, wisma, mes di lingkungan di daerahnya. Kemudian yang kelima atau E, melaksanakan evaluasi dan membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas di seksi protokol. Jadi di sini evaluasi tujuannya untuk membenahi hal-hal yang akan diperbaiki. Kemudian yang keenam itu melaksanakan tugas lainnya, misalnya di bidang protokoler yang diberikan oleh kepada kepala kantor atau atasannya. Yang kedelapan itu ada fungsi protokol. Nah, fungsi protokol memiliki beberapa fungsi. Yang pertama fungsi perencanaan, kemudian adalah fungsi yang mengatur mengenai tujuan suatu acara. Namanya perencanaan, berarti di sini tujuannya untuk mengatur, ya. Kemudian biasanya misalnya mengatur apa saja waktu, tempat, dan juga situasi yang akan digunakan. Kemudian yang kedua itu fungsi pengorganisasian, adalah fungsi yang mengatur secara rinci anggota-anggota kepanitiaan yang terlibat dalam suatu acara. Nah, itu adalah bentuk dari fungsi protokol. Karena apa? Kok
di sini harus dibuat fungsi pengorganisasian. Organisasi bukan hanya ada di kelas, bukan hanya di perusahaan, tapi ketika kita mengadakan sebuah acara, baik itu acara hajatan, acara sedekah, acara ini semua itu harus ada yang namanya pengorganisasian. Tujuannya itu pengorganisasian untuk membagi tugas dan kewajiban. Tugasnya misalkan si A sebagai ini, si B sebagai ini. Supaya apa? Protokol tadi kita ingatkan kembali supaya suatu acara bisa berjalan dengan baik, karena protokol adalah suatu aturan. Nah, supaya acara yang akan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang ketiga, fungsi penggerakan adalah suatu fungsi yang memiliki tugas sebagai pengawas dan pendorong anggota-anggota yang terlibat dalam suatu acara. Kemudian yang keempat, fungsi pengawasan adalah fungsi yang digunakan sebagai suatu alat untuk memberikan pengamanan dan juga rasa jerah bagi karyawan yang tidak mematuhi peraturan. Ini kalau diterapkan dalam sebuah organisasi atau instansi, ya. Nah, itu. Kemudian yang keenam itu kelima, fungsi pengordinasian adalah fungsi yang bertujuan untuk membentuk suatu sikap kekompakan kerjasama bagi setiap anggota atau sistem keprotokolan. Nah, yang ketujuh itu fungsi pengembalian keputusan adalah fungsi yang bertujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan suatu kelompok keprotokolan yang ada pada yang digunakan pada suatu acara. Nah, selanjutnya itu ada syarat petugas protokol. Jadi seorang protokol itu tidak serta-merta bisa melaksanakan tugas protokol, harus memiliki syarat ketentuan yang harus dipatuhi. Yang pertama, secara teknis seorang protokol itu harus menekuni bidang tugas masing-masing dan dituntut untuk turut memperhatikan kepentingan bidang lainnya. Jadi dia tidak hanya mengerjakan satu pekerjaan yang dia tekunin saja, tapi dia harus mau memperhatikan kepentingan bidang lainnya, seperti membantu pekerjaan orang lain. Nah, kemudian yang kedua, berusaha mewujudkan aparat pengelola yang efektif dalam iklim yang kompak. Iklim di sini bukan berbicara tentang iklim tropis atau apa ya di sini. Di sini maksudnya sesuai dengan keadaan, ya. Terus tertib dan berwibawa dalam suatu kondisi yang berasaskan kekeluargaan. Nah, yang ketiga, protokol perlu menguasai segala permasalahan tetapi tidak berarti harus melaksanakan sendiri. Kemudian mampu memahami. Oke, selanjutnya yaitu syarat petugas protokol yang ketiga, protokol perlu menguasai segala permasalahan tetapi tidak berarti harus melaksanakan sendiri. Jadi di sini ketika kita ditugaskan sebagai seorang protokol, kita harus menguasai segala bentuk permasalahan yang akan kita selesaikan, yang akan kita terapkan. Tetapi di sini segala sesuatu permasalahan tersebut tidak berarti harus semua diselesaikan secara sendiri. Jadi kita harus bahu-membahu, saling membantu satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, mampu memahami pentingnya dekorasi, kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu memahami tentang prinsip-prinsip manajemen yang baik. Manajemen itu yaitu harus mampu mengatur dalam bentuk apa saja di sini ketika kalian ditugaskan sebagai seorang protokol. Kemudian yang ke-6, mampu berpenampilan yang baik. Ketika kita ditugaskan menjadi seorang protokol, kita harus berpenampilan yang baik. Penampilan yang baik di sini tidak harus berpakaian mahal, tapi
di sini harus dituntut berpenampilan rapi, bagus, ya. Kemudian tidak acak-acakan. Kemudian yang terakhir itu mampu berkomunikasi dengan efektif. Jadi ketika kita ditugaskan sebagai seorang protokol, ini adalah salah satu bentuk syaratnya. Jadi kita harus mampu berkomunikasi secara efektif, secara baik, secara lancar. Jadi jangan sampai ketika kita membacakan sebuah susunan sebuah acara, kita sendiri tidak tahu acara apa yang sedang kita bawakan. Jadi intinya kita harus menguasai acara apa yang akan kita bawakan. Nah, mungkin materi kita hari ini sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan, boleh melalui Classroom atau melalui WhatsApp, ya. Silahkan ditanyakan. Jadi untuk tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan pada saat pertemuan tatap muka, ya. Tugasnya itu adalah Anda diminta untuk menjadi seorang petugas protokol pada salah satu acara. Nah, acaranya itu ada 3. Nanti kalian tinggal pilih saja. Yang pertama, acara kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, acara peringatan keagamaan. Yang ketiga, acara Hari Sumpah Pemuda. Nah, kalian diperintahkan suruh menyusun acara menurut versi Anda sendiri. Kemudian nanti pada jam tatap muka minggu depan, perhatikan diri Anda sebagai seorang protokol. Itu artinya kalian harus mempraktikkan di depan kelas yang disaksikan oleh saya sendiri sebagai guru kalian. Oke? Sudah paham? Kalau belum paham, silakan nanti boleh ditanyakan, ya. Untuk absensi seperti biasa, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.